Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Virga Fernanda akan menyampaikan materi tentang asam nukleat. Nah, pertama-tama kita masuk ke pengertian asam nukleat. Asam nukleat yang merupakan biopolimer atau biomolekul besar adalah suatu senyawa penting untuk semua bentuk kehidupan. Asam nukleat juga ditemukan dalam jumlah besar di semua makhluk hidup. Asam nukleat yang meliputi DNA dan RNA terbentuk dari monomer yang dikenal sebagai nukleotida. Nukleotida juga dikenal sebagai nukleotida fosfat. Asam nukleat secara garis besar dibagi menjadi dua kelompok besar, yakni RNA dan DNA. Selanjutnya ada jenis-jenis dari asam nukleat. Yang pertama itu ada DNA dan yang kedua itu ada RNA. Molekul asam nukleat merupakan suatu polimer yang terdiri dari monomer-monomer nukleotida yang terikat dengan protein yang mempunyai sifat basa. Setiap nukleotida terdiri dari 3 molekul, yaitu gula pentosa, deoksiribosa dan ribosa, basa organik, dan fosfat anorganik. Senyawa gabungan antara asam nukleat dan protein disebut sebagai nukleoprotein. Apabila suatu nukleoprotein dihidrolisis, maka akan menghasilkan protein, asam fosfat, pentosa, dan basa purin atau pirimidin. Selanjutnya ada nukleotida. Nukleotida merupakan sumber informasi genetik dalam metabolisme seluler. Di dalam nukleotida dihasilkan produk informasi dari berbagai jenis metabolisme biomolekul, termasuk protein. Ikatan yang terbentuk pada nukleotida sehingga membentuk asam nukleat disebut sebagai ikatan fosfodiester. Selanjutnya ada komponen utama pada nukleotida. Yang pertama itu ada basa. Adenin dan guanin merupakan basa purin, sedangkan sitosin dan timin adalah basa pirimidin. Akan tetapi berbeda halnya dengan RNA. Terdapat basa adenin yang ditandai dengan huruf A, guanin yang ditandai dengan huruf G, sitosin yang ditandai dengan huruf C, dan urasil yang ditandai dengan huruf U. Kemudian ada gula pentosa. Ada dua jenis gula pada asam nukleat, yaitu gula ribosa terdapat pada RNA dan gula deoksiribosa terdapat pada DNA. Gula dengan 5 karbon berikatan dengan basa. Setiap atom diberi nomor mulai dari 1 sampai 5. Selanjutnya ada gugus fosfat. Gugus fosfat melekat pada gula pentosa sebagai ester. Melalui mekanisme eterifikasi, gugus fosfat terikat pada karbon 5 gula pentosa. Di dalam sel tidak hanya terbentuk 5 monofosfat, tetapi juga terbentuk 5 difosfat dan 5 trifosfat. Selanjutnya ada struktur dasar asam nukleat. Yang pertama, struktur primer. Struktur primer terdiri dari nukleotida linier yang dihubungkan oleh ikatan fosfodiester, rangkaian urutan linear nukleotida yang membentuk struktur primer DNA atau RNA. Nukleotida terdiri dari 3 komponen utama, yaitu basa nitrogen, gula, dan fosfat. Yang kedua ada struktur sekunder. Struktur sekunder adalah himpunan interaksi antara basa dengan helai yang terikat antara satu dengan yang lain. Struktur sekunder bertanggung jawab atas bentuk yang diasumsikan asam nukleat. Kemudian yang ketiga ada struktur tersier. Struktur tersier merupakan tatanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan struktur sekunder, di mana lipatan berskala besar dalam polimer linier terjadi dan keseluruhan rantai dilipat menjadi bentuk 3 dimensi yang spesifik. Dan yang keempat ada struktur kuarter. Struktur kuarter asam nukleat mirip dengan struktur kuarter protein. Selain itu, struktur kuarter mengacu pada interaksi asam nukleat dengan molekul lain.
Nah, selanjutnya ada fungsi. Beberapa fungsi penting asam nukleat sebagai berikut. Yang pertama, menyimpan informasi genetik. Yang kedua, mentransmisi informasi genetik. Yang ketiga, mentranslasi informasi genetik. Yang keempat, berperan dalam proses metabolisme dan reaksi-reaksi transformasi energi. Dan yang terakhir, sebagai koenzim. Nah, adapun penerapan asam nukleat dalam kehidupan yaitu yang pertama, warisan genetik. Melalui mekanisme pewarisan genetik, informasi dalam DNA dapat diturunkan dari generasi ke generasi. Yang kedua, diagnostik medis. DNA dapat digunakan dalam diagnostik medis untuk mengidentifikasi penyakit genetik seperti kanker atau kelainan genetik lainnya. Yang ketiga, ada penelitian ilmiah. Asam nukleat digunakan secara luas dalam penelitian ilmiah untuk memahami dasar-dasar biologi. Yang keempat, ada rekayasa genetika. Melalui teknologi rekayasa genetika, DNA dapat dimanipulasi untuk menghasilkan organisme yang dimodifikasi secara genetik. Yang kelima, farmakogenomika, yaitu pengetahuan tentang variasi genetik ini memungkinkan dokter untuk meresepkan dosis obat yang tepat dan menghindari efek samping yang tidak diinginkan. Yang keenam, pendeteksian kriminal. DNA telah menjadi alat penting dalam bidang hukum kriminal. Analisis DNA digunakan dalam mengidentifikasi pelaku kejahatan melalui sampel seperti rambut, saliva, atau darah yang ditemukan di tempat kejadian. Yang ketujuh, ada tes keturunan atau keberagaman manusia. Melalui analisis DNA, orang dapat melakukan tes keturunan untuk menelusuri garis keturunan mereka dan mengungkapkan asal-usul etnis mereka. Ini juga membantu mempelajari keberagaman genetik manusia dan sejarah migrasi manusia di masa lalu. Dan yang terakhir, ada pengembangan obat. Asam nukleat juga digunakan dalam pengembangan obat seperti terapi gen, di mana DNA atau RNA dimasukkan ke dalam sel untuk menggantikan atau memperbaiki gen yang rusak. Nah, sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam penyampaian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.